Kalau misalnya kita tarik garis sekarang, kita hidup dalam era yang modern. Kita punya BlackBerry, kita punya laptop, kita terjaring dengan jaringan internet yang sangat mudah aksesnya. Nah, kita melihat kesederhanaan ini justru dari sisi materialnya saja. Tetapi kesederhanaan sebenarnya bukan sebatas sisi material saja kan? Nah, bagaimana kita menyikapi kesederhanaan itu tidak hanya menilainya dari sisi material saja? Ada bahaya di Jakarta ini dalam pergaulan harian. Kita melihat manusia itu dari apa yang dia pakai. Oh, sepatunya, oh, pakaiannya, oh, jam tangannya, oh, cincinnya, oh, handphonenya, oh, mobilnya. Lalu begitu kasih kartu nama, oh, alamat rumahnya di sana. Lalu kita memperlakukan dia sedemikian. Ini ada bahaya. Ini melihat orang dari casing kalau bahasa handphone. Ada ya bahasa handphone ya Romo Iya. ya? Atau dari packaging. Ya. Itu bahasa apa lagi? Bahasa perdagangan. Oh, Ya. Kita kan nggak mau ya kalau packagingnya bagus ya, tiba-tiba Pizza Hut isinya lontong. Ya kan nggak mau ya. cuma Lebih luarnya baik, aja yang iya. bagus. Lebih baik pakai daun tapi isinya bagus gitu ya. Banyak orang tertipu dengan packaging atau casing. Mungkin pada waktu itu orang kalau sekilas mata melihat lahir di kandang dekat goa, apalagi naik ke ledeng, aduh begitu sederhananya, nggak bisa di tempat yang luar biasa. Nah, itu dipandang sebelah mata. Tapi kalau tadi Maria melihat yang di balik bayi yang biasa, ada yang luar biasa. Ini baru yang disebut dengan, mari kita coba melihat hakikat. Di balik tadi Pak Adi, dalam kehujanan, kata orang itu gila menderita. Tetapi begitu lihat istrinya tersenyum melihat Pak Adi, nah ini di balik itu yang paling penting. Gitu ya. Maka mari kita melihat yang di balik itu yang disebut dengan misteri. Jadi misteri yang paling agung menurut saya dalam peristiwa Maria adalah Allah menjadi manusia dan itu lahir di dunia melalui Bunda Maria. Maka kalau kita sekarang sedang berdevosi kepada Maria, per Mariam ad Yesum, melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Ada paham Marianisme ya, itu paham yang hanya mentok kepada Bunda Maria selesai. Padahal kita tidak cukup ke situ. Tapi biarkan Maria itu sebagai jalan, tapi tujuannya adalah Yesus. Dan Maria di situ sangat berperanan besar. Seperti tadi saya katakan, kenapa gereja menghormati Bunda Maria begitu luar biasa? Kita pun sampai hari ini begitu. Justru karena ada kaitannya dengan Yesus. Kalau nggak ada kaitannya sama Yesus, mungkin dia hampir sama dengan perempuan lainnya. Kalau toh dia punya keutamaan Kristiani yang luar biasa, ya seperti Santa lainnya. Tapi dia Bunda Yesus, ini yang luar biasa. Terungkapnya yang luar biasa yang lain adalah sikap kesederhanaan tadi, ternyata itu dimunculkan oleh Maria bukan dengan sikap-sikap yang hanya ditampilkan di luaran lalu orang melihat pasti Maria nggak ada apa-apanya, tapi justru ditampilkan kesederhanaan Maria itu satu, Maria kecuali pribadi yang setia tadi seperti Pak Adi, saya menaruh kesetiaan itu justru di bagian akhir, tapi di bagian awal adalah Maria terus menerus ingin ikut Yesus. Setelah tadi di kisah babak bayi, sekarang babak remaja, coba kita lihat. Ibu mana yang tidak khawatir anaknya ketinggalan, tidak pulang. Ini ibarat kata kalau Anda punya anak kira-kira umur 12 tahun kan kelas 6 SD. itu lagi bandel-bandelnya Lagi itu. bandel-bandelnya, harusnya sudah pulang sekolah tapi tidak pulang. Anda sudah telepon ke sekolah dan di sekolah bilang anak Anda udah pulang. Anda telepon ke teman baiknya bilang nggak ada. Lalu Anda naik bajai ke sana kemari keringetan, akhirnya semua tidak ditemukan. Lalu Anda akhirnya lebih baik aku mau ke gereja. Aku mau berdoa, mencari tahu kepada Tuhan anakku di mana. Tiba-tiba di halaman gereja anak ibu sedang ngobrol asik diskusi dengan pastor paroki di situ. Ya, jangan bayangin pastor parokinya saya. Ya. Lalu tiba-tiba
Ibu berkata, "Nak, ibu tuh cari kamu kemana aja kok kamu di sini?" "Mengapa ibu mencari saya? Bukankah aku harus ada di rumah Bapak?" Pengennya jewer loh sebenarnya. Tapi karena anaknya ngomong kayak gitu, siapa yang mau jewer juga ya? Maria ingat lagi, oh iya ya, ini bukan anak biasa, ini anak luar biasa. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ini mungkin yang bisa diteladan juga oleh ibu-ibu. Kesederhanaan dengan cara menyimpan perkara di dalam hatinya. Banyak ibu nggak tahan menyimpan perkara. Sampai dalam pengakuan dosa tuh ada seorang ibu ngomong gini, "Romo, saya itu sebenarnya malu loh ngaku dosa. Sebab dosa saya itu aja, Romo." Apa Romo, apa Ya makanya dosanya? terus saya nanya, dosanya itu aja apa? "Saya itu Romo ya, dari bangun pagi sampai mau tidur malam, rasanya mulut asem kalau nggak ngomongin orang." Ngegosip emangnya itu penyakitnya ibu-ibu. Iya. Nah, dia nggak tahan untuk menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Itu juga bentuk kesederhanaan, gitu ya. Kesederhanaan yang lain adalah Maria ini orang yang punya ketulusan, melihat sesuatu, lalu tergerak hatinya, lalu dia berbuat sesuatu. Kan ada orang ya, diberi mata, diberi telinga, diberi hati, diberi pikiran, melihat sesuatu, sudah tergerak hatinya, tapi tiba-tiba pikirannya itu mengintervensi hatinya, lalu nggak jadi-jadi berbuat baik. Kalau kita melihat Maria waktu itu sudah berhadapan dengan Yesus yang dewasa, mengajak Yesus untuk perkawinan saudaranya di Kana. Yesus belum pernah membuat mujizat. Ini sekarang babak Yesus dewasa. Bayi remaja dewasa. Dia belum pernah lihat. Tapi kali itu sebagai seorang perempuan, lihat tamu banyak, dia lihat dapur, tiba-tiba anggurnya habis. Maka dia berbisik, "Yesus, anggur habis." Sebenarnya waktu itu Yesus ngomongnya kasar. Kalau lihat terjemahan dalam bahasa aslinya, "Mau apa daripadaku, hai perempuan." Oh, kasar loh. Cuma terjemahan Indonesia jadi bagus. Jadi kayak gimana? "Mau apa daripadaku, ibu? Oh, Saatku belum tiba." Wah, itu kan sama juga ya. Kalau ibu tiba-tiba ada pertemuan lingkungan, umatnya datang, aqua gelasnya kurang, terus ngomong kepada anak yang dewasa, anak ibu laki-laki, "Nak, tolong beliin aqua itu di minimarket di sana." Terus anak ibu ngomong, "Mau apa daripada aku, ibu? Saatku belum." Ini anak gila nih. Sebenarnya kasar dan sedikit kurang ajar. Tapi kan Maria sudah kenal Yesus. Ini cuma ngomong doang. Kata, maka Yesus ngomong gitu pun dia nggak sanggah. Tapi diam-diam dia ngomong kepada para pelayan di situ. Apapun yang dia katakan, itu tuh anak saya tuh yang badannya atletis, gondrong ada jenggotnya. Apapun yang dia katakan, lakukan. Gitu ya. Benar. Kalau udah ibunya yang nyuruh, Yesus nggak tega lagi untuk berkata tidak. Walaupun di mulut dia ngomong gitu. Dia menyuruh para pelayan nimba air, isi 6 tempayan. Lalu Yesus mengucap berkat. Dan itu merupakan mujizat pertama. Menjadi anggur yang lebih manis daripada anggur yang dihidangkan sebelumnya. Jadi kesederhanaan Maria, kecuali menyimpan di dalam hatinya, dia punya ketulusan untuk membantu. Lalu yang ketiga, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Adi, kesederhanaan Maria adalah mau ikut serta dengan setia jalan salib Yesus. Ibu mana yang hatinya tidak berbunga-bunga ketika melihat anaknya dewasa, punya 12 rasul, 70 murid, ribuan penggembira. Ibu mana yang nggak gembira? Apalagi naik keledai, semua hosana gitu ya. Wah, itu pasti ibu itu gembira. Anak saya memang bakal jadi raja yang luar biasa. Pengikutnya banyak. Tapi ibu mana yang hatinya tidak seperti ditusuk pedang bermata dua. Wah, robek-robek lah gitu ya. Ketika melihat anaknya menjadi pesakitan. Yang harus memanggul salib, beruburan darah, ditinggalkan oleh para rasul, murid, penggembira. Penggembira apa? Paling duluan ngacir.
Rasul pun untung masih ada satu yang menemani, namanya Yohanes Rasul. Maria ditemani beberapa perempuan, antara lain Maria Magdalena. Dan satu rasulnya, Yohanes. Kalau kita nonton film The Passion of the Christ, Maria mengikuti jalan salib Yesus dengan setia. Jadi Maria itu kesederhanaannya justru bukan hanya setia mengikuti putranya ketika berjaya, tapi ketika juga putranya mengalami seperti pesakitan, seperti penjahat yang disiksa luar biasa, berlumuran darah. Bahkan dikatakan, dia mengikuti jalan salib Yesus sampai di bawah kayu salib. Saya bayangkan begitu bangganya Yesus bilang begini. Kalau dalam bahasa Jakarta, dan kalau saya Yesus, saya akan ngomong gini, ini baru ibu gue. Cuma dalam bahasa kitab suci dikatakan, inilah ibumu. Demikian. Kesetiaan dan kesabaran tidak hanya saat kita berada di atas, tetapi juga yang paling penting saat kita berada di bawah. Nah, kita sekarang beralih lagi ke Mas Adi Kurdi. Kita melihat sosok Mas Adi Kurdi. Mungkin para hadirin sekarang juga melihat sosok Mas Adi Kurdi ini jauh dari glamor atau hingar-bingar dunia hiburan. Tetapi kita tahu semua bahwa Mas Adi Kurdi ini adalah aktor yang sangat jempolan. Setuju ya? Nah, bagaimana sih Mas Adi bisa menerapkan kesederhanaan dalam diri Mas Adi Kurdi, dalam keluarga Mas Adi Kurdi setiap harinya? Barangkali ya karena saya Katolik itu saja. Kenapa itu? Kenapa? Ya, jadi Sederhana tapi bermakna, itu kenapa? kalau saya bukan Katolik mungkin saya juga akan melakukan yang sama dengan mereka, kawin lagi, ya toh? Dan kemudian atau selingkuh dan lain sebagainya. Tapi saya belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria menjalani semua yang harus dijalani dengan setia, dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus. Nah, ini sebetulnya yang perlu kita simak di dalam menjalani hidup, yaitu mengikuti proses dengan setia. Jadi tidak ingin potong kompas, tidak ingin cepat sukses, tidak ingin cepat berhasil. Ya pengen instan gitu Ya, semuanya. tidak begitu, tapi menjalani proses dengan setia. Bagaimana dia dalam keadaan mengandung harus mencari penginapan, kesana kemari ditolak. Akhirnya dia harus melahirkan di sebuah kandang. Ya, tapi ternyata itu adalah sebuah proses di mana kemudian gembala datang dan yang lain peristiwa besar. Semua itu bukan berarti tidak diketahui oleh Bunda Maria. Bunda Maria tidak ngomong saja. Karena kalau dia tidak setia menjalani proses, dia akan bilang sama Yusuf, udahlah kalau gitu kita. Tapi dia tidak pernah mengatakan apapun. Dia terus mengikuti saja. Dan ketika sakit pun dia tinggal di perut dan dia tidak bisa berjalan. Lalu kemudian dipapah oleh Yusuf. Ya. Jadi proses inilah yang sebetulnya saat ini kita mulai tidak menganggap penting lagi di dalam menjalani hidup. Padahal bagaimana kita akan menjadi profesional kalau kita tidak melalui proses yang intens, yang betul-betul dipahami bagaimana proses itu harus dikuasai untuk bisa menjadi profesional. Nah ini kan dan Ibunda Maria sudah mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi ibu yang profesional pada waktu itu. Yaitu ibu yang betul-betul mampu merawat anaknya dan mempersiapkan masa depan anaknya seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, gitu kan. Ini buat saya sekali lagi Maria bukan orang yang sederhana. Kemudian setelah dia kemudian usia 12 tahun Yesus ya. Ini bagi saya itulah proklamasi yang pertama ditunjukkan oleh putranya, oleh Yesus. Dengan kalimat yang sangat kasar tadi ya. Hai perempuan, kepada ibunya, bayangkan. Kenapa kau mencari aku? Bukankah kau tahu aku berada di rumah Bapakku? Ini proklamasi sebetulnya. Dan Maria tahu itu. Dan Maria teringat kembali bahwa putranya ini adalah juru selamat dan putra Allah. Sejak itu Maria mulai menyadari
kalau begitu ini sudah saatnya Yesus akan menjalankan perintah Bapaknya. Sejak peristiwa itu Maria tidak pernah mencampuri lagi apa yang terjadi pada Yesus. Dan yang menarik, Yesus bukannya terus menjadi bangga, sombong kan. Tapi apa, dia pulang bersama Maria dan Yusuf ke rumahnya. Dan pada sejak kejadian itu, Yesus mematuhi semua yang diperintahkan oleh Maria dan Yusuf. Jadi begitu besarnya andil seorang Maria bagi Yesus ya. Iya. Dan sekali lagi saya ingin mengembalikan berarti Maria bukan hanya sekedar wanita yang terpilih, tapi Maria adalah wanita yang dipersiapkan. Begitu juga sama dengan Elizabeth. Dia bukan hanya sekedar terpilih, bayangkan mereka bersaudara, ya tak? Yang satu harus melahirkan setelah menopause, bayangi setelah mengalami usia yang tua. Dan yang satunya harus melahirkan sebelum menikah. Menarik enggak? Kompleks. Iya. Menarik. Makanya tidak sederhana kan? Dan semua itu rencana Tuhan, saya percaya. Dan Yesus akhirnya pun juga seperti ibunya. Dia menjalani semuanya dengan setia. Pergulatan Yesus ketika menghadapi perintah-perintah Bapaknya yang kompleks itu yang luar biasa menarik. Ya. Oke, ini dulu nanti dilanjutkan. Ya.